Juga kan ini kita tuh berkesinambungan dan berkaitan pertanyaan dan jawabannya. Ya, betul. Kalau misalkan zaman dulu tinggi akan literasi kayak pembelajaran sampai ilmu dari luar yang diadopsi kemudian dikemas seberat artikel yang ditulisnya gitu. Zaman sekarang kan terlalu jauh untuk hal tersebut gitu. Oh iya, Ruang diskusi yang kita bangun tuh hanya di rumah kita yang sehat. Sementara ketika dibawa keluar terjadi pergejolakan yang sedemikian rupa gitu. Kebetulan dari zaman mahasiswa saya tuh banyak senang akan perdebatan untuk melatih kemampuan dan kompetensi diri, mau itu debat akademik maupun debat kusir. Saya ikuti gitu. Jadi umat Islam ini kusir pun tidak gitu. Karena sudah tidak mau berdebat. Lebih lah dari 100 perdebatan yang saya ikuti kan jadi taruhlah dari 100 saya tuh cuma pernah kalah debat 2 kali kan jadi itu pun membahas hal yang di luar kemampuan saya, ngebahas IT dan lain sebagainya kan di luar kemampuan. Nah terlebih dari itu di waktu kemarin tuh saya melakukan perdebatan lagi dengan masyarakat secara sosial kan jadi baik secara agama maupun secara organisasi. Nah kebanyakan literasi yang dibangun itu adalah kalau kalah debat main tangan. Seperti itu. Halnya dulu di kampus kan ya, saya berdebat dengan organisasi-organisasi. Saya ingin meluruskan maruah organisasi itu seperti ini gitu. Nah, karena mereka kalah debat dan literasi kita berbeda, akhirnya saya mau dipukuli oleh satu kampus gitu. Nah, apalagi tentang pembahasan Islam ini, ketika sekarang ada dominasi dari satu kelompok terkait keagamaan, misalkan kita taruh kelompok A yang mendominasi masyarakat sosial hari ini dengan kultus keagamaan, fikih dan lain sebagainya. Ketika kita membawa literasi ini kepada halayak ramai ataupun pada publik dengan ruang lingkup masyarakat, saya yakin kita akan menjumpai pergolakan dan perdebatan kusir lainnya gitu. Yang mana ketika mereka kalah adu argumentasi, ya pasti tangan yang main gitu kan. Nah, ini juga yang mengakibatkan kalau menurut saya Islam ini tersendat sehingga literasi Islam yang berbeda itu tidak akan sampai ke masyarakat kita hari ini karena keminiman akan literasi dan budaya adu argumen yang tidak sehat gitu. Betul. Peradaban gitu. Jadi PR kita hari ini itu membawa dulu kesehatan berpikir kita kepada halayak umum dan bendera One Piece kita jatuh lagi menjadi apakah mengatakan Indonesia akan bergejolak hari ini. Udah kita giniin aja ya video bang. Silakan Kak Jaki pendapatnya bagaimana tuh terkait? Ya betul. Jadi salah satu ciri yang paling penting di dalam ilmu itu adalah dia bisa diperdebatkan dan orang tidak berdosa atau tidak dilarang untuk berbeda pendapat. Jadi kalau misalkan ada ilmu yang tidak bisa diperdebatkan, itu sudah pasti bukan ilmu. Itu mungkin jampi-jampi atau apalah gitu. Itu pasti kalau tidak bisa diperdebatkan. Nah, ini contoh sejarah yang menarik. Jadi misalnya begini. Kalau kita Aristoteles di Yunani, Aristoteles itu karena kita kan tidak mungkin berdebat dengan orang yang mungkin levelnya tidak tidak sepadan. Jadi biasanya perdebatan yang bagus itu di antara yang sepadan. Jadi Aristoteles ini dia berguru belajar kepada Plato, murid dari Plato. Tetapi Aristoteles ini tidak menerima bulat-bulat pendapat Plato, bahkan dia membuat aliran filsafat sendiri gitu kan. Nah, Plato misalkan dia belajar kepada Socrates, tapi sama juga. Jadi biasanya perbedaan atau madhab-madhab itu lahir itu di antara guru dan murid. Misalnya di dalam Islam ini ada 4 madhab besar. Misalkan kan Hambali itu kan belajar kepada Syafi'i, ya Syafi'i belajar kepada Hanafi dan Maliki. Begitu sama. Jadi misalkan di dalam ilmu kalam itu misalnya ada Wasil bin Atho, ya pendiri dari Mu'tazilah. Dia murid dari Hasan Al-Basri. Kemudian dia punya murid lagi Musa Al-As'ari. Jadi Musa Al-As'ari itu murid dari Wasil bin Atho. Nah, kan semua madhab besar ini lahir dari guru dan murid. Artinya apa? Artinya murid itu tidak perlu sama pendapatnya dengan guru. Yang harus mereka sama itu pola berpikirnya gitu. Adapun produk berpikirnya bisa jadi berbeda satu dengan yang lain. Nah, jadi kembali ciri ilmu itu adalah dia harus bisa diperdebatkan. Kalau ilmu itu tidak bisa diperdebatkan, itu artinya
bukan ilmu kalau menurut saya, itu jampi-jampi. Nah, jadi inilah yang harus kita bongkar semua gitu ya. Jadi karena apa? Karena muncul di dalam tubuh umat Islam ini gejala jumudisasi. Jadi kalau misalkan kita tidak sepakat tafsir dengan apa mainstream gitu dengan arus utama, dianggap sebagai penghinaan. Nah ini kan goblok gitu maksud saya. Jadi tafsir itu kan tidak ada yang tahu apa yang benar, siapa yang salah, siapa tidak ada kan. Orang bebas. Jadi Quran ini harusnya itu menjadi sumber yang senantiasa terbuka untuk ditafsirkan. Nah begitupun ilmu-ilmu Islam yang lain. Itu harusnya yang saya sebut sebagai masyarakat inklusif, masyarakat yang senantiasa terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Terhadap ide segar, gagasan baru dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin saya tadi sependapat. Karena saya juga sama mungkin dari sejak SMA itu senang sekali berdebat dengan, dan tidak perlu kita dengan kawan kita itu satu pemikiran sama pendapatnya dan sebagainya, tidak perlu. Mungkin sampai sekarang juga itu adalah suatu hal yang wajar. Nah, perbedaan itu suatu hal yang bukan hanya wajar. Kalau menurut ajaran Nabi itu rahmat, dan saya sangat percaya bahwa perbedaan yang dimanage dengan baik ini akan menjadi rahmat. Betul. Akan mengantarkan kita kepada step yang lebih maju gitu. Berarti selain tidak adanya forum yang sehat untuk adu argumen dan membangun literasi, ada juga peran penting tokoh tadi ya Kang, yang guru itu tadi, yang apa ya, memberikan suatu statement bahwa kalian itu sebagai murid tidak berbeda dengan saya gitu, sehingga ini mengakar dan menjadi darah daging di kalangan masyarakat. Ketika misalkan JMO mengusung tentang Islam dan negara, karena guru mereka membahas tentang wudhu, ya Islam dan negara tidak boleh dibahas karena kata gurunya harus maksa. Logikanya kalau menurut saya itu logika. Iya. Padahal tadi kan saya sudah sebutkan kalau ulama-ulama dulu itu seperti Musa al-Asy'ari, dia belajar kepada Wasil bin Atho. Dan pendapatnya berbeda. Yang satu melahirkan yang kita sebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kasus anggur ya Kang. Rezeki itu tidak akan datang kalau tidak dicari. Rezeki itu bakal datang walaupun tidak dicari. Kan dari murid dan pemikiran dan kegiatan yang berbeda. Betul. Jadi misalnya Hasan al-Basri itu berpendapat bahwa kita ini sudah ditakdirkan masuk surga, masuk neraka, kaya, miskin, semua yang jadi manusia itu hanya maksudnya dia menjalankan skenario yang tidak bisa keluar dari situ, termasuk nasibnya nanti di akhirat itu akan seperti apa, akan masuk surga. Itu sudah ditentukan sejak dari awal. Tapi muridnya itu berpendapat yang berbeda gitu. Kan tidak dilarang, tidak haram, maksudnya tidak ada aturan bahwa murid ini harus sama pendapatnya dengan guru. Nah kalau begitu maka itu menurut saya itu bukan mengajarkan ilmu tapi indoktrinasi gitu. Kalau misalnya murid ini tidak boleh kalau mengajarkan ilmu, kita belajar ilmu itu bukan belajar produk. Kita belajar ilmu itu belajar metode untuk menciptakan produk, untuk dikembangkan. Jadi produknya bisa berbeda tapi metodenya ini yang harus sama. Ya justru kita ini yang saya kira memang saya sepakat, memang salah satu wujud degradasi yang terjadi di dunia Islam ini kan gagal mengajarkan metodologi. Kita mengajarkan produk, gitu kan. Nah seharusnya pendidikan di dalam agama Islam dalam Islam itu mengajarkan metodologi berpikir, metodologi untuk membangun, menciptakan pengetahuan, bukan produknya gitu. Ya, betul. Berarti saya teramat sangat sepakat dengan statement Akang dulu bahwa kemunduran hari ini, degradasi, dekadensi ataupun apapun itu yang menyebabkan kemunduran dalam hal Islam disebabkan oleh tokoh-tokoh agama hari ini yang berperan penting di kalangan masyarakat, yang sehingga mereka itu mengakibatkan kan
determinasi yang kuat bagi masyarakat untuk berpikir, karena kalau misalkan melebihi guru tersebut adalah suatu hal yang tidak boleh. Dia agak calutak kalau orang kalau dia Bersyukur dia agak calutak dan sebagainya. gitu. Secara halus mah gitu asa cuma hanya nyali guru teh orang yang pintar dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita berpikir jauh lebih dalam, konsep Islam dan negara tidak menyampaikan ke masyarakat itu karena terbatasi oleh mereka yang sibuk membahas wudu dari tokoh-tokoh terkenal tersebut. Mungkin segitu saja nih Kang untuk bab sosial tadi. Sebenarnya di pertanyaan kedua tuh ada tentang tatanan sosial, tapi dari jawaban dan obrolan kita tuh sudah terjawab semua terkait tatanan sosial maupun ruang lingkup makhluk hidup. Dan kita beranjak ke konsep Islam dan negara yang selalu kita usungkan. Kita sambungkan obrolan kita hari ini dengan konsep dan tatanan negara. Ada pertanyaan terakhir untuk Kang Jaki yang akan dimintai pendapatnya terkait konsep tatanan negara ini. Agama Islam itu adalah konsep negara sesuai dalilnya inna dina indallahi Islam. Islam itulah din, bukan sekedar agama yang ngurus bab masuk WC gitu kan. Karena kan konsep din ini tuh mencakupi berbagai aspek tatanan negara dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan ini termasuk sangat sederhana Kang. Ada negara mayoritas negeri muslim dan ada negara mayoritas non muslim. Tapi anehnya Kang, ini menjadi suatu anomali yang lebih Islam itu negara yang non muslim. Mereka mempunyai tanggung jawab yang baik, etos kerja yang tinggi, tanggung jawab sosial yang tinggi. Beda hal dengan negeri kita tercinta Indonesia lah Kang. Kan Indonesia itu adalah negeri para muslim. Tapi kan kita ketahui bersama kebijakan hari itu banyak yang konyol Kang. Dari mulai amplop undangannya akan dipajaki, media sosial satu orang satu, membeli emas kita dipajaki 0,25%, pemblokiran ATM dan lain sebagainya. Istri yang tidak dipakai. Nah, harusnya istri yang tidak dipakai itu harus diangkut oleh negara gitu kan. Dan yang paling aneh itu ini Kang kemarin. Sekelas Menteri Perdagangan, ex-Menteri Perdagangan dihukum karena ekspor gula, ekspor impor gula. Kemudian dia mendapatkan abolisi dan bebas hukum. Ini tingkat kekonyolannya itu udah 1000% gitu kan. Kalau misalkan dia bersalah, ya udah putusan bersalah. Kenapa di akhir seakan-akan ingin memunculkan suatu sosok yang sebagai pahlawan yang kesorean gitu kan. Bagaimana ini menurut Akang dari agama Islam menjadi tatanan negara yang diridhoi oleh Allah, sementara negeri para muslim adalah negeri yang tidak Islami sama sekali gitu. Jadi gini, dulu itu saya sering main game ya. Salah satu game yang favorit itu Battle Realm misalkan. Itu si Kenji gitu kan, Kenji. Nah, tapi ada pelajaran penting di sana. Jadi apa bedanya negara dengan band of bandit gitu kan, gerombolan para bandit. Atau misalnya kalau kita tonton ya film Mulan, ada film Mulan ketika misalkan Imperium Jin ini terancam oleh tadi itu band of bandit. Nah, kan yang diajarkan oleh Mulan atau Kaisar Cina dalam film Mulan itu atau diajarkan oleh Kenji di dalam game itu, apa yang membedakan negara dengan band of bandit? Yaitu bahwa negara itu dibangun dari nilai-nilai. Itu. Jadi negara itu bukan hanya sekelompok orang atau struktur kekuasaan. Negara itu adalah nilai-nilai. Jadi, kalau tidak begitu, maka dia adalah band of bandit itu. Apa bedanya dengan pirat atau of Caribbean itu, gerombolan bajak laut. Nah, kalau menurut saya negara Republik Indonesia sebagai sistem nilai ini sudah lama hancur luluh total, luluh lantak. Yang ada sekarang hari ini adalah negara sebagai sistem administrasi, negara sebagai struktur kekuasaan. Itu yang barangkali tidak bisa dilihat oleh rakyat Indonesia atau termasuk yang di sana itu Muslim yang sampai hari ini terus bancakan, berebut tabang dan lain sebagainya. Negara sebagai sistem moral ini sudah lama hancur. Kenapa? Karena polisi itu sudah tidak lagi berperan sebagai yang mengayomi dan apa yang ditulis di kantor polisi itu, pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Sudah tidak lagi sebagai pelayan, tetapi mereka bekerja menurut pesanan. Si itu harus masuk penjara, si ini harus masuk penjara. Sudah. Kejaksaan juga begitu, kehakiman juga begitu.
semua instrumen negara ini sudah tidak lagi dibangun berdasarkan hukum, berdasarkan moralitas, berdasarkan etika. Dan bukan hanya itu, termasuk orang-orangnya gitu. Jadi ini kan negara paling lucu di dunia. Jadi misalkan begini, salah satu contoh. Tidak mungkin ada kejahatan di Indonesia ini, kejahatan yang yang tadi misalnya curanmor gitu kan dan lain sebagainya. Yang kalau menurut saya levelnya kejahatan yang sifatnya primitif. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya pekerjaan, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpendidikan. Tapi ini kan penjara kita itu di mana-mana over capacity oleh orang seperti itu. Nah, seharusnya kan masa kepolisian yang didukung oleh anggaran APBN, didukung oleh sistem lagi kan, teknologi ya itu kalah dengan masih mengurusi sosial begitu, judi online dan sebagainya. Nah, ini kan artinya apa? Artinya tidak mungkin ada kejahatan-kejahatan semacam itu kalau di sana tidak ada peran polisi. Karena kalau polisi berperan secara benar, dia didukung oleh teknologi, didukung oleh sumber daya manusia yang berpendidikan, didukung oleh APBN dan lain sebagainya. Itu masa kalah melawan misalkan orang-orang yang tidak berpendidikan, yang mereka itu melakukan kejahatan karena terpaksa, karena tidak punya peluang untuk mencari pekerjaan yang lain dan sebagainya. Akhirnya kan ya curanmor dan sebagainya. Karena di Indonesia ini itu masih marak. Nah, kemana kerja polisi? Kan nggak ada. Nah, jadi kenapa? Karena kita ini sejak awal itu gagal membangun moral, gagal membangun etika. Itu kegagalan terbesar kita sebagai bangsa. Sehingga puncaknya itu hanya puncaknya. Hanya puncaknya itu misalnya kasus Tom Lembong. Itu puncaknya. Artinya orang selevel atau sekaliber sekelas Tom Lembong saja itu bisa dikriminalisasi. Apalagi masyarakat kecil. Kan ini kan artinya sudah tidak ada harapan lagi. Itu tidak ada sistem yang berjalan dengan baik dan benar. Karena apa? Karena jaksa itu disuruh oleh penguasa ini untuk berbuat apa saja. By order ya. By order itu pasti mau. Polisi disuruh begitu pasti mau. Nah, itu satu misalkan. Kita lihat lagi misalkan contoh ijazah palsu Jokowi. Jadi ini kan hanya puncak dari gunung es. Jadi kalau saya melihat itu kan bukan persoalan ijazah saja. Ini kan menunjukkan betapa negara ini secara nilai itu sudah hancur total. Jadi misalnya tadi saya sebut lembaga kehakiman atau kejaksaan atau kepolisian yang harusnya menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi untuk menjaga keadilan, itu sudah lembaga kampus saja gitu kan, itu bisa diperjualbelikan. Ini kan mengerikan luar biasa. Jadi coba kamu urus nih soal ini nanti kamu jadi menteri. Kan praktek kamu jadi direktur BUMN, kamu jadi komisaris ini, tapi kerjain ini kan itu praktek. Jadi artinya apa? Jadi kesimpulan kita ini bahwa negara kita ini sebagai sistem moral, sebagai sistem etika, sebagai sistem nilai itu sudah lama hancur. Nah, yang ada sekarang itu negara sebagai sistem administrasi saja, negara sebagai sistem terstruktur kekuasaan. Nah, inilah yang kemudian tadi melahirkan tadi itu Menteri Keuangan itu pasti salah satu orang yang paling stres di dunia ini, karena bagaimana dia padahal bumi, air dan segala apa yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Nah, logikanya masyarakat ini sudah tidak lagi diwajibkan untuk membayar pajak. Kenapa? Karena tidak diberi apa-apa. Apa yang diberikan oleh negara ini kepada rakyat? Enggak ada satupun. Bumi, air, dan segala apa yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya rakyat itu tidak boleh lagi dikenakan pajak. Rakyat itu harusnya hanya menerima fasilitas dari negara. Jadi misalnya begini, kita ambil ilustrasi yang sederhana. Ada seorang menantu, punya mertuanya kaya raya, punya sawah, punya kebun, punya perusahaan, dan lain sebagainya. Si menantunya ini bilang sama mertuanya, "Pak, udah aja. Kebun Bapak itu, sawah Bapak, perusahaan-perusahaan Bapak, biar saya yang kuasai, biar saya yang urus." Kira-kira mertuanya ini ngasih nggak? Dia kan mikir-mikir dulu gitu kan. Nah, udah itu si mantunya ini kemudian berjanji,
saya berjanji segala macam kebutuhan bapak itu akan dipenuhi. Nah, baru mungkin mertuanya akan agak sedikit mempertimbangkan, ya oke lah kalau begitu. Nah, bagaimana kemudian kejadiannya ketika setelah kebunnya ini dikasih ke mantunya, sawahnya dikasih ke mantunya, perusahaannya dikasih ke mantunya, sapinya dikasih ke mantunya dan sebagainya. Si bapak ini masih ditarikin pajak. Gila gak tuh gitu. Nah, itu kan negara paling gila di dunia gitu. Jadi rakyat itu direbut semua apa yang ada di rakyat, kemudian rakyat itu dibebani lagi dengan pajak. Kan itu paling gila. Pajak itu melingkupi segenap kebutuhan rakyatnya. Nah, kenapa terjadi begitu? Karena tadi itu, karena dengan tidak adanya moral, berapapun penghasilan negara ini kan habis oleh korupsi. Tiap tahunnya. Ya, habis untuk belanja kepentingan penguasa, kan itu. Jadi misalnya kepentingan Pilpres agar lebih kembali, maka APBN ini kemudian dibikinlah menjadi bansos dan sebagainya supaya dia bisa, kan itu yang menghancurkan, jadi menghancurkan negara ini. Satu kali diberi bansos, tetapi kemudian nanti masyarakat ini diberi pajak yang luar biasa mencekik gitu. Padahal semua sudah diambil oleh negara, bumi sudah diambil oleh negara, air sudah diambil oleh negara. Segala apa yang terkandung di dalam bumi dan air itu diambil oleh negara. Belum lagi negara itu mengambil hutang luar negeri. Nah, belum lagi mengambil hutang luar negeri. Dan itu dibebankan lagi kepada Selain ke sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, rakyatnya tidak dikasih apa-apa dan dikasih pajak, data ya dikasih pun kan digadaikan ternyata. Iya, dikasih bansos 5 tahun sekali kalau mau pemilu, kan itu saja. Berarti keadaan negara kita hari ini itu kan lebih dari ayam Stalin kalau begitu kan? Kalau ayam Stalin dicabuti bulunya. Oh iya, di Rusia saja, di negara-negara komunis saja itu tidak ada pajak itu jadi. Nah, Amerika ini kan begini. Kenapa di Amerika ada pajak? Karena Amerika itu dulu membeli negara namanya Louisiana ya, dari Kaisar Napoleon. Jadi orang datang ke Amerika itu diberi dulu tanah karena tidak dikuasai oleh negara itu tanah diberikan dulu kepada rakyat. Baru setelah diberi tanah, diberi aset gitu ya kan, baru negara meminta pajak. Kalau ini kan tidak, ini kan semua yang ada di rakyat itu mau diambil, termasuk istri yang tidak itu juga rencananya mau diambil oleh negara. Nah, ini kan kalau rakyat itu kemudian bodoh gitu kan, karena luar biasa bodoh, karena mereka tidak mau berdiskusi soal tadi itu, ya, tidak menutup ruang-ruang diskusi dan sebagainya, sehingga mereka merasa bahwa apapun yang kebijakan yang dilakukan negara itu dianggap sebagai sesuatu yang padahal tidak ada wahyu di sini. Ini kan hanya keputusan orang-orang tolol gitu kan, yang menjadi penguasa karena dipilih oleh orang-orang tolol juga gitu, yang bisa dibeli lebih tolol, lebih tolol kan. Yang diberi 50.000, 100.000, kemudian jadilah. Nah, ini kan saya kira keburukan ini apa ya? Bukan hanya orang-orang lulusan Amerika Serikat yang kan banyak tuh bertebaran di sini ya, sarjana-sarjana politik yang lulusan Amerika Serikat. Ya mereka juga mungkin tahu, tapi karena kan syahwat menjilatnya itu lebih tinggi sehingga lebih memilih menutup mata dan ikut arus ketimbang melakukan koreksi. Saya kira dunia internasional juga tahu semua. Berarti dalam hal ini akan lebih sepakat dengan pertanyaan ini kalau misalkan negeri-negeri non Muslim itu lebih Islami dibanding negeri Indonesia yang negeri mayoritas Muslim ya kan? Oh iya betul, karena apa? Karena mereka ini belajar banyak dari sistem politik yang dulu pernah diterapkan di dalam Islam, walaupun tidak sebangun, tidak sama dan sebangun. Tapi mereka itu belajar banyak. Jadi kalau misalkan begini, itu ada film dokumenter National Geographic. Jadi mereka belajar kode yang disebutnya kesatria. Itu bukan menurut saya, menurut nasional. Mereka bangsa-bangsa Eropa ini belajar kode kesatria itu dari Salahuddin Al-Ayyubi abad ke-12. Mereka belajar, dan jadi ini Islam ini memang lebih nampak, walaupun tidak
seutuhnya tidak penuh. Tidak seperti misalkan Umar bin Khattab yang dia menguasai penguasa imperium yang sangat besar, tetapi rumahnya pun tidak berpintu gitu. Bajunya pun hanya yang menempel di badan saja. Jadi cerminan hari ini itu kan kalau misalkan kita bisa simpulkan, Indonesia yang mayoritas negeri muslim itu teramat sangat jauh dari nilai-nilai Islam yang dulu diajarkan oleh para nabi maupun para sahabat, seperti yang disebutkan bahwa Umar bin Khattab yang memimpin dunia yang begitu besar, bajunya pun hanya punya itu saja, dan pernah diceritakan bahwa Umar itu ingin minjem uang ke Baitul Mal untuk baju anaknya gitu. Sementara pejabat-pejabat hari ini kan fasilitasnya yang begitu mewah. Dan sebagai penutup, Bang, apa kesimpulan yang akan bisa berikan terhadap penonton setia JMO terkait apa yang kita bahas, dari mulai kita tidak ada pembangunan literasi di kalangan masyarakat yang selalu tertutup dengan diskusi hal-hal semacam ini, seakan-akan diskusi semacam itu bersifat makar terhadap pemerintah gitu kan, anggapan masyarakat. Dan terlebih kesimpulan yang akan berikan kepada penonton setia JMO itu terkait keadaan bangsa hari ini, yang mana bangsa hari ini tuh kita sedang ramai-ramai dan sepakat akan mengibarkan bendera One Piece di tanggal 17 Agustus. Silakan Kang sebagai penutup. Ya, jadi semua persoalan yang menimpa negara kita ini tidak akan ada solusinya siapapun yang menjadi presiden. Sekalipun malaikat itu menjadi presiden, itu tidak akan bisa menyelesaikan, karena persoalan kita ini bukan hanya kekuasaan, termasuk moral masyarakat tadi itu. Karena kita gagal itu membangun moral dan etika. Nah, sehingga bagi saya solusinya itu hanya satu, yaitu kita ini harus kembali kepada Islam. Karena Islam yang bisa mengajarkan, hanya Islamlah yang bisa mengajarkan moral dan etika kepada bangsa ini. Kalau kita tidak kembali kepada Islam, maka kita akan terjun bebas menuju kehancuran. Bukan hanya kehancuran secara ekonomi, termasuk kehancuran secara moral gitu kan, yang tadi itu. Jadi bukan untuk kepentingan saya, karena saya sudah tua, barangkali sebentar lagi juga mati gitu. Tapi kita harus, ini kepentingan umat Islam, kepentingan seluruh rakyat Indonesia secara umum, termasuk untuk generasi yang akan datang. Ya, untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk menyelamatkan negara ini, tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain kecuali kembali kepada Islam. Kita harus menerima Islam. Tapi Islam yang mana? Yaitu Islam yang kafah, Islam yang komprehensif, Islam yang menyeluruh, bukan Islam dalam bentuk ritual peribadatan, karena itu kan hanya kemudian bangsa Arab jahiliyah saja gitu. Nah, itu barangkali sebagai kata penutup dari saya.